Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel AA di sini. Gimana kabarnya? Semoga pada baik-baik. Stay safe semuanya di rumah. Kalau nggak ada keperluan, kalau bisa sih jangan keluar ya. Semoga semuanya aman, nggak ada yang terkena COVID. Dan di vlog kali ini, gue lagi kepengen ngebahas F3 gue kan karena lagi dijual. Mungkin beberapa teman-teman followers atau subscribers banyak yang belum tahu specsnya tuh apa aja sih, spesifikasinya apa aja, terus modifnya apa aja gitu. Ya mungkin kalau dibandingin sama Sultan Sultan yang doyan hadan hedon itu mah F3 gue mah nggak ada apa-apanya sebenarnya, cuma modifnya dikit doang. Nah makanya nanti kita lihat di garasi kayak gimana. Dan gue lagi pakai t-shirt keren nih dari Speedtuner, jadi anak mobil. Apakah setelah F3 laku AA jadi anak mobil? Hahaha, nggak tahu. Teman-teman kalau mau dapetin t-shirt ini bisa langsung ke Instagramnya mereka atau Tokopedia-nya mereka di Speedtuner Indonesia, oke? Okay? Nah, ini dia nih liverynya tuh simple banget. Gue suka dan nggak terlalu demen yang ribet-ribet. Jadi liverynya cukup begini aja, ngikutin yang versi F3 yang paling baru 675 dan 800 base. Dan gue bikin ini juga nggak mahal-mahal banget. Oke lah, biar nge-refresh dari tampilan si F3 yang potos lagi putih polos doang gitu maksud gue. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita lihat langsung ke ke dashboardnya ya. Jadi buat teman-teman kali aja yang mau beli ya, ini kilometernya udah 12.000 dan ini adalah gigi netral ya, gear indicator. Terus di sini ada riding mode, ada sport, train, dan normal. Terus di sini sebenarnya minusnya dari motor gue tuh cuma satu, fuel indicatornya selalu nyala. Padahal sebenarnya ya ini sorry maksud gue, sebenarnya nggak ada masalah dari motor ini. Dan kalau lu isi full tank ya paling baru baru habis 1-2 liter itu dia pasti udah nyala gitu, tapi nggak ngaruh ke performa, jadi tenang aja. Dan ini ada suhu ya, indikator suhu. Di sini ada traction control, gue pakainya 3. Di sini ada RPM ya, ini total kilometernya ya yang sudah dilalui. Sini ada jam. Nah terus yang paling kelihatan banget sih sebenarnya kalau kita ngobrolin modifikasi di SC ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman udah pada tahu kalau yang diganti itu SC, terus ini single seat, dan windshield ya. Jadi dari windshield ini gua nggak pakai windshield yang branded, ini unbranded. Ini harganya cuma 800 ribuan, seingat gue segitu ya, 800 atau 900 ribu. Beda dengan hot bodies. Terus mungkin ada lagi apalagi ya, zero gravity itu di angka 1,5 sampai 1,6, bahkan mungkin 1,7 gitu. Terus SC ya, SC ini kalau ini gue kasih lihat di dunia motornya harganya segini ya, ting ya. Jadi ini SC yang conical yang high itu harganya sekitar 20,5, tapi ya gue dapetnya nggak segitulah. Nah terus kita ngobrolin soal SC Project. SC Project ini ada yang keluar satu, ada yang keluar satu ke atas ya. Walaupun sebenarnya beberapa teman-teman MV tetap mempertahankan knalpot yang keluar 3. Kenapa? Karena ciri khas dari si F3 ini keluar 3 nih exhaustnya ya kan. Ada yang QD exhaust, ada yang Silmoto, ada yang HP Corse gitu ya. Itu enak-enak semua. Tapi SC Project yang ini, SC Project yang keluar satu itu buat gue kalau di-combine sama 3 cylinder counter rotating crankshaftnya MV Agusta itu perfect banget. Dan suaranya tuh udah kayak kalau RPM tinggi tuh udah bener-bener mirip kayak Ferrari banget. Makanya banyak orang yang bilang juga ya memang MV Agusta itu ya Ferrarinya motor gitu. Jadi kombinasi dari si mesin sama si SC Project ini buat gue top banget gitu. Nah
kalau kita ngobrolin suspensi ya, suspensi ini pakainya SAK. Jadi SAK ini lumayan brand terkenal, bukan lumayan sih, malah terkenal banget, sempat dipakai untuk di F1 seingat gue, tahun berapanya gue lupa. Dan ini buat gue yang untuk harian cukup banget SAK ini. Jadi ya oke lah gitu. Terus kita lanjut lagi ke sini, single seat yang karbonnya ininya doang, jadi biar manis. Kalau semuanya karbon kan mau nggak mau harus ada yang karbon juga gitu. Jadi kalau di sini doang ya oke lah gitu ya kan, dicombine sama ini gitu, sama ini kan manis gitu ya kan. Jadi ini single seat ini di sekitaran 2 jutaan, karena seat aslinya setelah gue beli tuh memang udah nggak ada. Jadi kalau teman-teman yang mau beli motor ini ya mau dimaklumin aja, seat aslinya tuh nggak ada, jadi cuma pakai single seat. Nah, ini yang berkali-kali gue mention, kalau pantat kanan dan pantat kiri selalu panas ketika temperaturnya di atas 0,5 aja, di atas 0,5 bar tuh berasanya udah panas. Tapi enaknya di motor ini, sering kali gue mention, gue nggak pernah overheat pakai si F3 ini gitu. Jadi sangat-sangat enak, sangat-sangat oke dipakai buat di Jakarta gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau MV Agusta nih ciri khasnya ya mata satu gitu ya, kayak Dajjal gitu. Dan ini nggak usah dimodif-modif lah, udah keren banget gitu. Terus lanjut ke spion ini bawaan ya, masih orinya. Dan menurut gua dan beberapa teman-teman, MV Agusta itu adalah salah satu motor yang kalau lu ganti spionnya nih pakai yang aftermarket itu kurang oke. Paling kalau mau ganti ya ganti yang di bar N gitu. Nah, ini tuas remnya juga masih standar. Terus ini di koplingnya juga ya lecet-lecet wajar lah ya, lecet-lecet kesenggol gitu, wajar banget, nggak gue ganti. Ini tadinya sebenarnya pengen gue ganti Ako-Sato, tapi mengingat gue pakai motor ini lebih jarang daripada gue pakai Pak Ijo waktu itu, jadi ya gue prefer nggak usah ganti. Toh ini juga udah diakalin sama pemilik sebelumnya jadi kopling yang enteng di F3. Karena di F3 itu mostly orang yang beli F3 itu pasti ganti kopling dulu pertama, karena aslinya keras. Tapi ini gue nggak ngerti kenapa ini empuk banget gitu. Jadi ya karena ini juga quick shift dan gue pakainya juga macet-macetannya paling sedikit lah gitu, makanya nggak gue ganti gitu. Terus kalau teman-teman belum ada yang tahu dan bingung kok ini pakai Brembo ya gitu ya, terus apa udah diganti bang? Jadi nggak, standarnya MV Agusta itu depan belakang ya, ini udah Brembo gitu. Cuma mungkin kalau di RC mas remnya kanan kiri sama si kopling itu sudah Brembo. Tapi kalau MV Agusta F3 675 dan 800 yang base itu hanya kaliper sama disc brake-nya saja yang sudah Brembo gitu. Terus ban ini gue udah pakai Diablo Super Corsa, depannya 120/70, belakangnya pakai 190/55. Kenapa gue pakai 190/55? Lu lihat dong tuh, donat banget kan, lebih cakep kan. Jadi ini alasan kenapa gue pakai 190/55. Aslinya itu 180/55, jadi naik 10. Tapi yang udah nyobain motor gue di Sentul, kalau pakai 190/55 untuk di motor 600-an itu agak gambot dan berasanya agak kurang seenak pakai 180/55 gitu. Tapi no problemo lah ya, it's all about taste, it's all about selera. Jadi harusnya sih kalau di foto ini makin ganteng gitu. Terus buat knowledge tambahan ke teman-teman, ini ada kill switch ya. Ini startnya, terus di sini
Di sini itu buat ngatur jam, buat ngatur traction control, buat ngatur riding mode di sini semuanya. Terus di sini ada lampu ya, di sini ada klakson, dan di sini ada sen kanan dan kiri. Di sini ada ice beam ya, ice beam. Sesimpel itu, motor dengan harga segini masih sesimpel itu, nggak seperti Panigale ya 899 1199 gitu, belum seperti itu gitu. Jadi ya kurang lebihnya seperti ini motor AA. Kalau teman-teman ada yang mau, boleh langsung meluncur ke DM gue. Nah, kalau mau ditotalin sih sebenarnya ya ini di harga yang 20.500 dari si Dunia Motor. Terus ini 800. Ya, cuma 20-an. Nggak kayak Sultan dan Hedon gitu ya. Karena balik lagi seperti yang tadi gue bilang, kalau motor Eropa, motor Italia tuh nggak usah diapa-apain aja, udah oke. Nah, teman-teman, jadi kira-kira itu aja vlog singkat dari walk around review specs dari F3 gue ya. Barangkali ada teman-teman yang kepengen beli, kepengen tahu spesifikasi singkatnya tuh apa aja sih gitu ya. Terus udah pasang apa aja sih. Seperti yang tadi gue mention, nggak banyak modifikasi yang macam-macam lah gitu, karena duitnya nggak ada. Simple aja, karena gue kan ya ngapain sih kita bohong-bohong, kalau ada ya kita modif, nggak ada ya diem aja gitu. Modifikasilah sesuai kantong dan dompetmu. Jadi jangan terlalu maksa, jangan terlalu ngoyo biar dikata hedon, biar dikata apa segala macam sama orang gitu ya. Modifikasi yang baik itu adalah yang nyaman, yang indah di mata lo sendiri. Menurut gue sih itu ya. Jadi itu aja vlog singkat dari gue. Dan kalau teman-teman ada yang mau nanya apapun soal F3 gue, boleh DM Instagram, boleh langsung ke YouTube. Oke? Thank you udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.